Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Habidah, Mahasantri Mahat Ali Syekh Ibrahim Al-Jambi, semester 4. Di sini saya akan membahas tentang materi di sholat, yang secara spesifiknya adalah materi tentang waktu-waktu yang ada di dalam sholat lima waktu. Materi ini itu merujuk kepada kitab Fiqh Sunnah karangan Al-Alamah Syekh Said Sabiq, yang mana beliau tidak merujuk kepada satu mazhab saja, akan tetapi beliau mengambil pendapat-pendapat atau mengutip dari ulama-ulama yang merujuk pada 4 mazhab tersebut. Baik, langsung saja. Ini ada nama saya dan juga nama rekan saya di sini. Sebelumnya materi ini sudah pernah saya presentasikan bersama rekan saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembagian waktu sholat. Sholat memiliki waktu yang sudah ditentukan dalam kitab Fiqh Sunnah, menjelaskan bahwa sholat memiliki waktu-waktu tertentu yang wajib dilaksanakan pada waktunya, tidak boleh dikerjakan sembarangan. Artinya, apabila kita melaksanakan sholat wajib itu di luar waktunya atau menunda waktunya, maka hukumnya haram dan sholatnya dikatakan tidak sah. Maksudnya di sini menunda secara sengaja ya, teman-teman. Kemudian tanda-tanda waktu pelaksanaan sholat waktu. Yang pertama itu waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur itu dimulai sejak tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit dan berakhir ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Apabila posisi matahari itu sejajar dengan kepala kita di langit, kemudian agak bergerak sedikit ke barat, maka waktu zuhur, pada saat itu waktu zuhur telah masuk, dan berakhirnya adalah ketika posisi bayangan suatu benda itu sama tingginya dengan bayangan dengan benda tersebut. Yang kedua, waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu dimulai sejak bayangan satu benda sama dengan benda tersebut dan berakhir saat matahari terbenam. Kemudian ulama juga berpendapat sholat asar itu memiliki 5 waktu. Yang pertama itu waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah waktu yang paling afdal dalam melaksanakan sholat asar. Waktunya itu ketika masuknya waktu sholat asar. Kemudian ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu memilih, dimulai pada saat masuknya waktu asar sampai bayangan suatu benda sejajar dengan benda tersebut. Kemudian waktu jawas tanpa hukum makruh, yaitu saat masuknya waktu sholat asar, kemudian sampai matahari tampak kekuning-kuningan. Kemudian ada waktu jawas hukum makruh, yaitu saat matahari tampak kekuning-kuningan hingga matahari terbenam. Kemudian ada juga waktu uzur. Waktu uzur ini adalah waktu yang diperbolehkan bagi orang untuk menjamak antara sholat asar dan sholat zuhur saat dalam kondisi sulit atau dalam kendala seperti dalam perjalanan atau karena turunnya hujan. Dalam 5 waktu sholat inilah sholat asar dapat dilaksanakan. Jika semua waktu ini telah lewat sampai terbenamnya matahari, maka sholat asar mesti dikodok. Kemudian ada waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib ini dimulai sejak terbenamnya matahari dan terhalang matahari dan berakhir ketika warna kemerah-merahan pada langit itu hilang. Dan ada juga yang mengatakan berakhirnya sebelum bintang-bintang itu muncul. Kemudian waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu dimulai ketika hilangnya warna kemerahan pada langit dan berlangsung hingga tengah malam. Berakhirnya itu ketika waktu sholat subuh itu masuk. Kemudian waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq itu cahaya yang melintang dari ufuk timur ke barat yang muncul sebelum matahari terbit. Dianjurkan untuk menyegarkan sholat subuh karena tergolong sholat yang memiliki waktu yang cukup singkat.
Kemudian di sini ada juga permasalahan di dalam sholat lima waktu. Yang pertama, bagi orang yang hanya mendapati 1 rakaat sebelum waktu sholat habis, maka dia tetap dinyatakan melaksanakan sholat di dalam waktunya. Kemudian yang kedua, bagi orang yang tertidur atau lupa melaksanakan sholat, maka hendaknya dia segera melaksanakan sholat saat terbangun atau saat teringat. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang menjelaskan tentang larangan melaksanakan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Jika matahari terbit sampai kira-kira ukuran 1 tombak pada saat matahari tepat berada di atas kita sampai condong ke arah barat, dan setelah sholat asar pada saat asar sampai matahari terbenam. Pada saat iqamah dikumandangkan, saat itu dimakruhkan melakukan sholat sunnah. Mungkin sekian dari saya materi tentang waktu-waktu yang ada dalam sholat waktu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.